Halo guys, David sini dan saat ini saya sedang berada di lapangan kosong lah ya. Lumayan jauh dari keramaian, adanya rumput-rumput doang sama lumpur-lumpur. Paling dekat ada perumahan warga di sana. Jadi di sini nggak bakal ada sumber listrik, nggak ada colokan, nggak ada internet, apalagi kayak IndiHome, BISNet dan lain-lain. Ngapain juga mereka narik kabel sampai ke tempat kayak ginian. Jadi vibes-nya lumayan cocok lah ya. Kita sepi-sepi, kita di lapangan yang luas, beda dari biasanya buat nyobain Starlink. Mantap ini. Akhirnya resmi masuk Indonesia juga ya, layanan internet satelit punya Elon Musk. Kemarin Abang Elon juga datang ke Bali buat resmiin. Saya pribadi bener-bener nunggu si Starlink ini sih, kabarnya udah lama bakal masuk Indonesia dan sekarang akhirnya beneran udah dijual, udah bisa dibeli di pasaran. Ini alat yang bener-bener spesial, dia bisa ngasih kita koneksi internet dimanapun ya. Dimanapun, nggak perlu nunggu provider masuk lagi, nggak perlu nunggu mereka narik kabel atau masukin apa. Pokoknya asal ada alat ini dan di atas kita ada langit, kita bisa dapat internet karena sumber internetnya itu dari atas, dari langit, dari satelit pemancar yang ngelilingin bumi ya, bukan pakai kabel lagi. Kalau saya lihat status terakhir, kurang lebih ada 5.000 satelit Starlink yang lagi aktif mancarin internet. Wow. Jadi mau dimanapun tempat Anda, mau di kota kayak, mau di desa kayak, mau di pantai, di gunung, di pulau, di tempat yang nggak ada internet, ada tower, nggak ada tower, semuanya tetap bisa dapetin internet pakai Starlink ini selama ada listrik dan sekali lagi ada langit. Jadi itu luar biasa sih, apalagi buat Indonesia yang negaranya kepulauan, banyak tempat yang belum dapetin internet, apalagi yang kenceng. Itu bisa ngubah hidup banyak orang. Langsung aja kita lihat penampakan barangnya kayak gimana. Di sini tulisannya simpel banget, Starlink aja, dan ada tempelan dari distributornya. Ini Agrest ID, toko yang udah terkenal banget buat jualan komputer, laptop, dan di sini ada customer support online. Jadi kalau misalnya ada problem ya bisa ke sana. Garansinya 1 tahun ya, setahu saya. Dan sampai tanggal 8 Juni atau 10 Juni gitu, barang ini lagi promo gede-gedean sih, dari 7,8 juta harga aslinya, yang buat saya sih nggak terlalu mahal buat teknologinya. Didiskon jadi 4,6 juta. Pas saya bikin video ini, barangnya udah sold out sih saking lakunya. Entah bakal restock lagi atau enggak. Buat harga 4,6 nanti coba dicek aja. Saya ada kasih link di bawah. Di sini ada stiker-stiker. Kalau ini barang resmi, biasanya barang resmi Indonesia ada tempelan regulasi kayak gini. Dan ada Starlink Standard Kit. Di sini ada logo Starlink-nya, ini logo dari SpaceX. SpaceX itu perusahaan roket punya Elon Musk juga. Jadi mereka kayak project sampingan kali ya. Mereka punya roket, ya udah sekalian terbangin satelit aja ke atas. Kita yang punya kendaraannya juga. Di dalamnya ada ini pelindung, terus ada kaki. Ini mirip kaki monitor dari besi, jadi keras. Oke, kayak stand monitor. Terus ini ada monitornya, bukan monitor. Ini adalah receiver-nya. Ini receiver sinyal yang bakal kita hadapin ke langit buat menerima berkah-berkah internet dari satelit gitu ya. Jadi pastiin kalau dia ini dapetin ruang yang luas banget buat dapetin sinyalnya. Terus ada kabel sepanjang 15 meter. Ada konektornya, ini konektor yang khusus buat Starlink kalau nggak salah. Jadi kalau kita mau colok tempat lain nggak ada. Terus ada kertas petunjuk, ada apa lagi nih? Ini ada stiker, lucu juga, Starlink, dan ada si, apa ini? Ini apa ini? Kucing ya? Wow. Dan di dalam sini ada routernya, jadi paketnya cuma gitu doang, nggak ada isinya lagi ya, simple banget, kertas petunjuk, receiver, dan router. Jadi sumber listriknya dari sini juga. Kalau kertasnya sendiri ini selain buat ngejaga papannya tetap bersih, ada manualnya juga ya, jadi 3 step saja saudara-saudara. Buat orang yang nggak pernah pasang router pun, yang itu udah kedengeran ribet banget kalau internet ada masalah kan biasanya, aduh harus panggil orang yang ngerti nih, ini reset router lah, apalah. Tapi ini nggak kelihatan serem sih. Kita step 1 cuma pasangin kakinya, hadepin ke matahari, ke langit, terus ini pasang ke routernya, konekin ke listrik, dan download aplikasi. 3 doang. Kertas gede ini gambarnya segede gitu, cuma 3 step doang. Kita langsung cobain aja. Pertama kita, ya ini biar rapi, lepasin kabelnya dulu. Terus, wah, jangan kotor nih. Kita selipin di sini. Nah, baru masukin lagi. Ini kabel management namanya. Wih, masukin
intuitif sih. Oke, terus baru kita tancepin. Slep. Slep. Nah, oke, udah gitu doang. Colokin ke listrik habis itu. Oh, colokin ke sini, ya. Ini ada kabelnya, kita colokin ke sini. Slep. Ini buat colokin router ke antena ya. Terus dari routernya ada kabel listrik. Ini kabel AC. Kita tinggal colokin ke sumber listrik. Karena di sini nggak ada colokan, jadi kami bawa power bank yang gede banget yang bisa buat hidupin router dan si antena ini. Jadi, power bank. Oke, sip. Power bank di sini kita colokin. Wah, kurang panjang. Kita colokin ke sumber listrik dan hidupin. Oke, terus dia harusnya bakal hidup ya. Jadi selain bisa jadi solusi internet di mana aja, Starlink ini juga bisa jadi solusi internet yang super dadakan ya. Tinggal kayak gini doang setupnya, terus habis ini kita konekin ke HP. Ya sesimpel itu, ternyata 3 step dong. Makanya waktu itu ada bencana di mana gitu yang benar-benar ngerusakin kotanya. Si Elon Musk sampai bikin donasi Starlink itu biar orang-orang sana tetap bisa dapetin informasi, tetap bisa ada koneksi internet walaupun kondisi lagi susah banget. Sip, jadi saya udah kelar setting semuanya ya. Jadi step kalau pertama kali banget yang udah saya lakuin kemarin, kita harus daftar emailnya dulu, daftar data diri kita dulu. Terus kita tinggal pilih paket apa yang mau kita pakai. Ada yang paket residensial itu 750.000, ada paket yang buat pindah-pindah mulai dari 1 juta, dan ada paket kalau Anda sering di laut ya, itu per bulannya 4 juta, dan jenis antenanya juga beda, jadi disesuaikan aja sama kebutuhan. Kalau buat kebanyakan orang, kalau misalnya buat di pelosok itu mungkin yang residensial, yang paket paling murah yang 4 juta sama sebulan 750.000, itu yang paling oke sih udah. Jadi nggak pindah-pindah di tempat yang butuh internet aja kayak yang kita pakai sekarang. Terus tinggal scan-scan langit aja buat pastiin nggak ada halangan buat si antenanya, karena kelemahan paling gede atau musuh paling gede dari internet satelit itu kalau ada halangan ya. Jadi ada benda fisik di atasnya yang ngalangin si sinyal satelit tadi. Oh ya, saya pengen kasih satu info yang lumayan penting ya soal Starlink ini. Jadi ada satu channel yang benar-benar fokus banget soal koneksi jaringan router gitu, namanya Nanang MRK. Nah, kalau misalnya pengen tahu lebih banyak soal Starlink, kayaknya dia bakal ada kontennya terus. Dari kemarin dia yang unboxing duluan, bener-bener antusias banget soal topik kayak ginian. Katanya bakal pakai kapal buat mancing juga. Dia ada tes ke desa yang jaringannya 8G juga, buat bener-bener nggak ada sinyal. Langsung main aja abis ini, itu mantap channelnya. Dan akhirnya setelah setting daftar, terus pilih paket kayak langganan layanan streaming kali ya, sama kita scan langit tadi, kita dapetin status online dari si Starlink ini. Saya kasih nama Starbuck keliling di sini. Terus buat mastiin kalau HP saya nggak dapetin bantuan dari sinyal Telkomsel, sinyal XL atau operator apapun dari tower apapun, saya udah matiin SIM cardnya. Jadi bisa kita lihat di pojok kanan atas itu, sinyal operatornya benar-benar mati, benar-benar flat. Saya udah matiin, cuma ada sinyal WiFi dari si Starbuck keliling. Jadi bisa dilihat sendiri koneksinya langsung ke sini. Kita langsung cobain speed test aja di tengah-tengah lapangan kayak gini, yang seharusnya nggak ada internet, bisa dapat 250 megabit. Ini kayaknya lebih kenceng dari paket saya di rumah deh. Saya nggak pakai yang 1 gigabit lah, saya pakai yang 100 aja biar lebih murah ya. Itu harganya 1 juta loh. Saya pakai CBN, fiber sih, fiber. Respon time-nya mantep banget, 4-5 millisecond doang. 100 megabit 1 juta. Ini 750.250 megabit. Pingnya 19. Uploadnya enggak 1:1 sih, uploadnya 37. Kalau CBN saya yang fiber 1:1. Jadi kalau upload si Starlink emang enggak sekenceng itu, tapi 37 megabit buat upload itu, buat nge-YouTube itu udah mantep banget. Apalagi buat download, waduh. Atau ini tipu-tipu dari aplikasi Starlink, coba kita lihat dari apa? Dari Ookla ya, speed test. Oke, dari speed test kita langsung go aja.
Connected to the internet. SpaceX Starlink. Connect-nya ke CBN dong. Kita 49 dan speednya 170, 150. Lebih kenceng dari internet rumah tetap. Dan maksimalnya bisa 300 ya. Dan itu unlimited ya. Nggak ada FUP-an kayak gimana. Cuma kalau nggak salah, saya pernah baca di mana gitu, kalau internet Starlink ini nggak bisa dipakai buat RT RW net ya, jadi kita beli di satu kampung terus kita jual-jualin ke orang. Katanya itu nggak bisa karena wajar banget, takut di abuse, takut dimanfaatin. Kalau gitu, kedeteksi gitu katanya bisa di-ban, jadi akun kita nggak ada gunanya lagi. Jadi hati-hati aja, pakai sebijaknya aja. Ya sharing boleh lah, tapi jangan ke sekampung juga ya. 1 rumah, 2 rumah oke lah. Jadi download 188, upload 33, pingnya 49. Itu pro player ML 49 masih bisa dipakai nggak? Masih bisa ya. Masih hijau lah ya. Walaupun nggak sebagus fiber ya. Kalau fiber bisa di studio bisa 5, 6, di bawah 10. Tapi 49 itu udah, wah! Bayangin, nggak usah modal apa-apa. Saya sukanya itu kita tinggal beli barangnya, terus colokin listrik, daftar-daftar bisa langsung ada internet. Nggak usah panggil teknisi, Pak, ini hari apa datang ke rumah mau pasang internet. Ya kalau ada masalah sih itu kelemahannya juga ya. Kalau ada masalah kita harus telepon ke agresnya, mungkin telepon ke distributornya, nggak ada teknisi khusus yang datang selesaiin. Cuma potensi masalahnya juga beda, dia dari satelit, bukan kabel yang putus atau kabel yang keganggu. Kalau kita mau ganti paketnya ke paket yang lain yang kita lebih mobile, lebih pindah-pindah, tinggal tekan aja, nggak perlu telepon sales lagi, kita tinggal pilih aja mobile priority yang manapun bisa di HP, tanpa babi bu lagi. Tapi kita nggak bisa minta diskon juga sih kalau ke sales, kalau kita mau batalin biasanya di diskon. Jadi ada plus minus lah. Kalau sama orang kayak Bayu lawan Telkomsel lah. Kalau Bayu ada masalah, ya udah sama CS-nya aja. Tapi kalau Telkomsel bisa datang ke Grapari. Cuma kan zaman sekarang sepraktis ini, apalagi buat tempat yang lagi-lagi poin paling penting, buat tempat yang internet nggak masuk atau susah masuk atau pilihannya terbatas. Barang ini mengubah dunia sih. Mengubah Indonesia lah, atau mengubah pasar lah. Soalnya di Indonesia itu sebenarnya selama ini udah ada internet satelit juga yang sistemnya tembak ke langit juga. Kayak dari Telkomsel ada kok yang pakai internet satelit namanya Telkomsat. Terus ada Ubiku, ada Kasivik, ya kayak YouTuber Andrew Kalawet yang tinggal di hutan Kalimantan. Ya bayangin aja, operator aja susah masuknya. Oh, internetnya dari mana? Ya dari internet satelit, itu penyelamat banget. Cuma harganya pas saya baca-baca artikelnya, podcast sama Om Deddy, harganya 2 jutaan dan speednya juga nggak sekenceng itu. Entah dia pakai yang apa, ya nggak perlu diurusin juga. Yang penting dia ada internet dengan harga kayak gitu dan dia puas. Kalau dia lihat Starlink ini, mungkin Agres harus kontak si Andrew itu buat pakai Starlink ya. Karena 750.000, 300 megabit per second, latensinya rendah, itu nggak mikir sih. Oh ya, dan bentuknya ini juga sangat simpel ya. Saya bisa rakit dengan sekali cetek doang, bisa ngangkat kayak gini, nggak perlu ditanam-tanam. Itu revolusioner sih dibanding internet satelit receivernya yang selama ini ada. Kalau kita lihat di gambar-gambar gitu, udah kayak parabola yang pasangnya harus pakai teknisi lagi. Kalau ada apa-apa harus disetel teknisi lagi. Ini dia serba otomatis. Dan speed test yang 200-an kayak gini, kita bandinginnya barusan sama yang fiber punya. Itu nggak boleh sebenarnya sebelum ada Starlink ini. Kalau internet satelit itu dapat 10 megabit per second aja udah bagus banget. Dan dengan harga yang jutaan tadi ya, puluhan milisecond itu mimpi sih kalau di internet satelit yang kemarin. Kenapa Starlink bisa beda? Karena dia pakai sistem orbit rendah punya yang jaraknya itu cuma 500 km dari bumi. Jadi dia dekat banget 500 km. Dibandingin sama satelit biasa yang 36.000 km. Berapa kali? 700 kali ya? 700 kali lebih jauh. 70 kali lebih jauh ya? 70 kali lebih jauh. Dan pingnya, kalau di ini dia 20 milisecond doang kalau yang sekarang. Kalau ping yang internet yang satelit yang lain yang jauh itu 600 milisecond itu klik, ngopi dulu, baru muncul. Kalau ini klik udah bisa buat ngereng kalau kayak gini. Kita cobain. Ya ini sambil download resource dulu 3 MB per detik di sini.
Ya, idenya banyak lah. Kalau misalnya Anda orang lapangan, misalnya ada proyek kayak di mana gitu. Nah, situ tuh kayak ada bulldozer, excavator gitu. Ya bisa aja dikasih. Nih, lu bawa Starlink, pakai aja di sana seminggu buat meeting, buat ngapain lah, terserah lu pakai aja di sana. Internetnya kenceng, nggak ada alasan, nggak ada sinyal. Mau main ke hutan ya terserah, mau syuting lagi ada taping atau istilahnya apa kalau sinetron itu? Stripping. Ya, stripping atau apalah, ada proyek. Kalau mau ke tambang nggak bisa sih, karena tambang di Goa ya, jadi dia bakal kehalang. Kalau Anda kebayang lah, mau kerjaannya apapun, mau ke pulau apa lagi penelitian, atau di puskesmas. Waktu itu Elon Musk pas lagi launching, dia telepon ke puskesmas yang ada di Ambon, mereka benar-benar apresiasi. Ya tentu aja, siapa yang nggak apresiasi internet kenceng dan mudah, murah. Ya modal barangnya dan listrik doang. Oh ya, speknya ya, ngomongin soal listrik, dia makan dayanya 50-75 watt kalau lagi mungkin lagi kerja keras. Pas saya baca di websitenya ketulisnya gitu. Terus dia udah IP54, jadi tentu aja dia bisa kena hujan, kena siraman air dia udah aman. Makanya taruhnya di atap, sudah tempat habitatnya lah. Terus apa lagi ya? Wi-Fi 5 bisa 300 megabit, nggak perlu Wi-Fi 6, nggak masalah karena paket kita juga kepentok. Terus apa lagi ya? AC ya, bandnya AC, dual band. Itu aja sih yang penting-penting dari sini. Ini ukurannya 50 cm kali 30 cm. Kalau beratnya saya nggak tahu ya, ini mungkin sekitar 4-5 kilo kali. Yang pasti diangkat pakai satu tangan tetap mantap, bisa dipindah-pindahin dengan gampang. Panjang kabelnya ini 15 meter. Routernya ini agak lemah menurut saya, karena dia colokannya benar-benar sesimpel colokan listrik sama colokan ke antena, buat listriknya antena. Dan dia nggak ada colokan buat Ethernet ya. Jadi kita nggak bisa colokin router ini ke komputer kita buat speed yang kabel banget, atau buat dikonekin ke router yang lebih canggih lagi kayak router gaming atau apa. Nggak ada. Kalau mau harus tambah sejuta lagi. Itu lumayan mahal sih buat dongle doang. Kalau mau ada aksesoris buat pasang di tempat yang agak unik juga, kita harus bayar buat aksesoris yang resmi lagi. Kecuali kalau Anda bisa akalin, ya harusnya bisa-bisa aja sih kalau buat pasang di dinding. Wow, oke. Dari tadi kayaknya hijau ya, 22, 21, 26, 28, 44. Di bawah 50 terus sih kalau saya perhatiin. Buat yang sering pakai internet operator dari tower mah, itu udah kemewahan ya. Apalagi kadang ada yang kuning, ada yang merah. Ini di mana ini? Kita nggak pakai sinyal seluler lagi, pakainya sinyal WiFi dong. Dan udah, ini mainnya rank atau rank dong. rank dong, walaupun pakai akun saya Grandmaster ya. Jadi yang penting menang aja lah. Ini yang main udah levelnya beda. Yang penting kita perhatiin yang ijo-ijonya aja, nge-spamping. Bisa. Wih, pamer. Oke. Ini kalau misalnya kita mau lebih gila lagi, mungkin bawanya ke gunung, terus ajak orang-orang yang lagi camping ngerank bareng, menang push rank di puncak gunung gitu ya, dengan adanya Starlink itu bisa banget. Cuma bawa Starlinknya itu beban lagi sih, tambah 45 kilo ke gunung itu investasi yang sangat besar sih. Jadi itu bisa banget, mau kayak gimana pun itu bisa banget. Mau di puncak gedung yang tinggi banget, ada sinyal sih. Lanjut tes kedua, kita coba scroll IG. Scroll yang cepet aja sih ini. Yang penting dia bisa ngeloading tanpa masalah. Yep, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sep, nggak habis-habis. Dia selalu ada gambar yang baru. Dan ini saya di-explore ya, jadi bukan cache dari feed yang udah ada. Kita coba ke reel. Oke, reel masuk. Reel masuk, reel masuk, reel masuk, reel masuk, masuk. Lanjut YouTube 4K HDR. Oke, apakah dia bisa play dengan lancar? Iya sih, harimaunya gerak sih. Yup, nolainya pelan banget tapi dia gerak dengan lancar. Scrubbing, waduh, scrubbing lagi. Set, langsung dong. Wadidaw. 4K HDR. 5G aja kadang belum bisa. Realita 5G ya. Aduh, 750.000 unlimited
unlimited. Apalagi terharu gue. Ya, saya lagi mengkondisikan lagi ada di mana gitu ya. Dulu saya ke Wakatobi sih, di sana upload video sampai numpang rumah orang yang dikenal internetnya kenceng, dan itu harus naik mobil setengah jam demi upload video YouTube, terus nunggunya harus sejam. Saking berkesannya, saya jadi ingat. Buat yang nggak tahu Wakatobi di mana, itu di Sulawesi Tenggara. Tenggaranya lagi, pokoknya tenggara banget. Pulaunya ya ada beberapa pulau, dan itu pulau-pulau kecil, harus 2 pesawat buat sampai sana. Dulu pernah liburan di sana, hebat juga. Ya di sana sinyal operator ada, saya pernah pamer, wih Bayu ada sinyal full nih. Tapi ya speednya oke lah, nggak bisa buat ngonten atau apa. Kita coba live TikTok. Oke, ada ada Bang Supri. Wis, buset 19K. Mantap ya. Ya gitu-gitu sih. Wah, ada anime, buset. Ada PUBG, ada guru sekolah kah? Atau ini pramuka? Pokoknya lancar ya. Set. Ada suster kan? Set. Lancar semua. Kalau saya nge-live gimana? Live IG aja kali. Live IG ya, ini ujian paling berat kayaknya buat koneksi internet, karena live YouTube aja kemarin banyak yang bilang patah-patah. Entah itu masalah yang nonton atau masalah kami yang ngasih sinyalnya. Yang pasti nge-live itu koneksinya butuh yang kenceng dan lancar loh. Pada masuk loh, lancar loh. Wow. Saya mau tanya, ini koneksinya lancar atau enggak gitu aja. Andrew RBS, hai. Wih, Andra 444. Halo, Ora. Ini kenapa nggak sekolah? Mau jam 10. Halo, cuma mau nanya ini apakah koneksinya lancar atau tidak. Ada yang request join. Lancar. Pakai caps lock. Lancar, Bang. Mantap. Ini saya sambil syuting ya, jadi bakal di... apa kelemahannya? Kelemahannya adalah kalau ada barang di atas saja, jadi dia nggak bisa dapetin. Wih, pasti lagi cek Starlink 100 untuk Anda, karena saya lagi ngecek Starlink buat nge-live. Buset. Wah. Nih, tempatnya di sini. Pakai koneksi Starlink, coy. Oke, lancar. Mantap. Oke, dadah, udah, thank you. Jadi ya, saya nggak perlu ngomong kesimpulannya apa. Udah kelihatan dari sepanjang video kalau ini ya revolusioner banget sih, dengan harga yang sangat masuk akal. Kalau harganya 5 juta sebulan, itu kemewahan, tapi 750.000 bersaing sama yang fiber itu. Kalau keunggulannya udah jelas banget, mungkin kelemahannya buat yang nggak jelas biar nggak dibilang, wah pengikut Elon nih. Nah ini nggak cocok kalau misalnya mau dipakai di bawah hutan kali ya, yang atasnya banyak daun, itu halangannya banyak, harus manjat pohon mungkin atau tempat tiang yang tinggi, baru bisa pakai kabel 15 meter. Terus buat gamer kompetitif yang butuh ping serendah mungkin ini nggak cocok. Buat yang udah punya internet dan puas sama harganya, ya nggak usah juga. Mungkin modal awalnya lumayan gede, 4 juta pun ya termasuk mahal. UMR itu udah harga diskon 7,8 juta, hampir 2 UMR lah buat daerah tertentu. Ya modalnya lumayan mahal, tapi sesuai banget sih. Gitu lah. Ya, fungsinya Anda bisa bayangin sih lah. Jadi Starlink gitu aja. Thank you udah ada kayak ginian, Elon Musk, SpaceX. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk, upload di sini ya Pak? Pakai ini. Wih,